Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pimpinan dan seluruh peserta rapat yang saya hormati. Pertama, saya ingin memberikan apresiasi kepada pimpinan yang telah memfasilitasi kita bertemu dengan 3 menteri mitra sekaligus. Ini adalah pertemuan strategis. Menurut saya inilah saatnya kita melakukan evaluasi, kita mengantisipasi dan sekaligus merancang agar tahun depan dan tahun-tahun berikutnya tidak ada lagi pejabat pemerintah yang akan mengatakan bahwa banjir, longsor, dan bencana alam lainnya itu terjadi karena faktor cuaca. Ya, tetapi karena dukungan alam sesungguhnya, dukungan lingkungan kita yang tidak itu. Yang berikutnya Pak Ketua, pertemuan kita hari ini kan bicara tentang kawasan hutan terkait dengan ketahanan pangan. Karenanya menurut saya fokusnya adalah apa irisan ketiga kementerian ini, apa kendalanya, apa persoalannya, apa yang bisa kita kembangkan. Contoh misalnya, irisan antara kehutanan dengan pertanian, ketemu di kata tadi apa namanya itu, agroforestry, ya kalau bisa kita bilang food estate lah, ya gitu, seperti itu. Kehutanan dengan kelautan ketemu di silvo fishery. Nah, itulah kemudian yang sebenarnya lebih fokus kita di situ. Karena kalau kita bicara tentang kehutanan, pertanian, dan kelautan, kita tidak sedang bicara tentang beras. Kita tidak bicara tentang ikan, karena itu sudah jadi mainstream lahan pertanian kita untuk menanam padi, untuk menangkap ikan. Tetapi bagaimana irisan dengan kawasan hutan? Nah, untuk itulah Pak Ketua, saya ingin memberikan beberapa catatan. Tadi saya mencatat dari data pertanian bahwa 25,863 desa ada dalam kawasan hutan. Artinya ini sepertiga dari desa di Indonesia ini masuk dalam kawasan hutan. Nah, karenanya program-program yang akan kita bahas ini adalah harus bisa menjangkau tentang pemberdayaan masyarakat hutan itu. Nah, saya waktu reses kemarin Bu Menteri, mohon maaf banyak bertemu ya, banyak bertemu dengan stakeholder kehutanan maupun pertanian dan itu. Contoh misalnya di silvo fishery di Dompu ya. Di sana tuh ada namanya komunitas ibu-ibu ngupa KPA, pencari kerang. Ya, mereka mencari kerang di sela-sela bakau ya. Mereka tidak ada perahu, mereka tidak ada jembatan penyeberangan dan lain sebagainya. Ini perlu mendapat perhatian kita kalau kita bicara tentang ketahanan pangan dalam konteks hutan. Nah, tentu program-program yang akan kita bahas pada hari ini juga, menurut saya itu kan kita akan mencari bagaimana pada ujungnya kesejahteraan masyarakat meningkat, tetapi hutan tetap lestari. Tidak bisa kita karang-karang ini Pak Ketua, harus kita sepakati skemanya, harus kita sepakati aturannya. Karenanya menjadi penting untuk adanya pembahasan lebih lanjut pada fungsi pengapodisi legislasi DPR RI, yaitu kita membahas undang-undang konservasi sumber daya hayati seperti yang disampaikan oleh Bu Endang sebagainya. Terus yang berikutnya, saya malah lebih Pak Ketua, mohon maaf, curiga. Pot estate ini kan sama dengan kayak kelanjutan kekhawatiran saya soal pembukaan lahan sawah baru itu. Program yang dirancang untuk gagal. Saya mungkin lebih vulgar daripada kapoksi saya, Pak Ketua, mohon maaf. Ini pot estate ini dirancang untuk gagal. Ini cara untuk menguasai tanah dari negara tanpa menggunakan izin-izin itu. Tadi detailnya sudah disampaikan oleh Pak Kapolri saya, Pak Daniel Johan juga sudah menyampaikan itu. Ya, dibuka lahan ini, membuka kawasan, dikasih izin segala macam, kemudian ditanam ini segala macam, ditanam gambut, gimana caranya? Nah, kalaupun kemudian Pak Ketua, ini perlu menjadi catatan Bu Menteri, jangan dirancang untuk gagal, kemudian tanahnya dibagi-bagi. Gitu. Betul tadi Bu Menteri mengatakan bahwa tidak ada data pelepasan hutan. Betul kalau berhasil, kalau gagal gimana? Nah, beri kami jaminan tentang keberhasilan itu Bu Menteri. Dari sisi distribusi sudah sering dievaluasi sama Pak Ketua, ya. Dari sisi produksi sekarang kita meragukan itu di pertanian. Nah, karenanya kalaupun menggunakan istilah pot estate, saran saya Pak Wakil Menteri, gunakan berbasis pangan lokal atau memang sudah kebiasaan masyarakat di situ.
Satu contoh misalnya di kampung saya kan ada nih, walaupun saya tidak pernah hadir di sana dan saya dipesankan sama Pak Gubernur saya itu, tolong tanyakan kepastian tentang pot estate Labangka. Lahan sudah siap 5.000 hektar Pak Ketua. Masyarakat di sana sudah biasa tanam jagung dan bahkan sudah per tahun itu 70.000 hektar diekspor ke Filipina Pak Ketua. Sudah biasa saya ngambil sapi untuk korban itu di kampung itu. Jadi masyarakatnya sudah siap. Nah, ini kan kita harus mencari lokasi-lokasi seperti itu. Nah, itu yang menurut saya itu supaya food estate-nya tidak hanya kemudian menjadi program yang mega proyek begitu, tapi kita rancang gagal dan tanahnya kemudian dikuasai secara baik oleh korporasi melalui jual beli dengan masyarakat yang begitu tadi. Nah, yang berikutnya Pak Ketua, saya melanjut apa yang diminta oleh Mbak Kiki tadi itu dari PDI Perjuangan, sahabat saya, ya kan, minta data alih fungsi lahan pertanian. Yang disebut tadi berubah menjadi pom bensin, menjadi apa segala macam. Biar kami di dapil-dapil ini tahu Pak Ketua. Dalam reses besok tanggal 10 itu kita akan lihat betul enggak data Bapak itu. Gitu. Kami akan, kalau Bapak tidak punya anggaran untuk mengawasi, kami akan bantu awasi. Yang penting kasih data dulu kita, data alih lahan itu. Nah, yang berikutnya yang terakhir Pak Ketua, ya. Proses pencadangan, terima kasih Pak Ketua, diingatkan. Proses pencadangan kawasan hutan dan pangan ini jangan dibuat terlalu rumit Bu Menteri. Ya, saya reses kemarin itu ada petani hutan yang saya minta tolong. Dia ada tanah di sana tidak banyak, sekitar 10 atau sampai 20 hektar lah. Tapi ketika itu diminta izinnya ke ATR, diminta untuk minta izinnya ke Balai PSDA yang ada di Sumbawa. Tapi oleh ATR tidak dipakai rekomendasi itu, disuruh rekomendasinya ke balai besar di Bali. Ya rakyat dan mereka sudah keluar uang banyak. Nah, sama dengan perhutanan sosial ini Pak, Bu, tolong mungkin kalau misalnya kita ingin kembangkan perhutanan sosial ini sebagai ketahanan masyarakat, ya, ditetapkan saja bahwa seluruh hutan produksi yang ada adalah merupakan pusat pangan nasional. Sehingga mereka tidak perlu lagi minta izin segala macam itu, tinggal kita buat skemanya saja agar kemudian dia bisa bisa kita atur penggunanya sehingga tidak merusak hutan. Demikian Pak Ketua, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.